Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyuadi Soler Tutorial. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena tidak rutin bikin konten dan juga jarang banget untuk upload tutorial karena banyak kesibukan dan banyak kerjaan ya teman-teman. Jadi saya untuk bikin konten itu semampu saya sendiri, karena semua pekerjaan maupun bikin konten atau merekam video ataupun editing video itu saya kerjakan sendiri teman-teman. Jadi kalau nggak ada waktu ya saya mohon maaf apabila tidak sering bikin konten atau jarang banget untuk berbagi tutorial. Dan di kesempatan kali ini ada kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau mengirim 4 unit handphone, yaitu Samsung A53, A80, A8 Plus dan juga A51. Oke, yang saya kerjakan ini untuk Samsung A53 dulu. Dan untuk Samsung A53 ini beliau bilang sudah pernah diperbaiki, namun sama sekali belum ada perubahan atau tetap saja mati total teman-teman. Saya cek dulu menggunakan USB Doctor atau USB tester, hanya menandakan 0,17 ampere saja teman-teman. Saya coba untuk koneksikan kembali, tetap saja koneksinya hanya di 0,17 ampere saja. Jadi handphone mati total, tidak bisa dicas dan juga tidak bisa dinyalakan. Karena untuk riwayat handphone ini beliau bilang itu memang kondisinya awalnya dulunya sering restart ataupun tiba-tiba mati total. Dan setelah saya bongkar, ternyata di bagian kaleng area CPU sudah pernah dilepas atau stiker yang menutupi di bagian IC CPU-nya sudah tidak ada. Oke, sekarang kita coba untuk pengecekan lebih dalam, yaitu untuk proses melihat kondisi CPU-nya ternyata masih utuh, belum pernah direbol atau belum pernah dikerjakan. Sekarang saya coba untuk yaitu proses rebolling atau kita angkat di bagian IC CPU-nya. Untuk di bagian proses pengerjaan rebolling, kita bersihkan dulu di bagian lem yang ada di samping IC-nya. Tujuannya untuk mempermudah pengangkatan CPU teman-teman. Untuk panas pada blower saat proses kita kerik lem yang ada di PCB atau di samping IC, itu panasnya saya menggunakan panas di angka 220 maksimal 250. Setelah kita kerik, kita naikkan sedikit untuk suhu panas pada blower, yaitu di angka 330 maksimal 350. Oke, kita cari celah dulu untuk masukkan alat congkel pisau CPU. Dengan hati-hati, jika masih keras itu jangan dipaksa ya teman-teman. Jadi prosesnya mungkin bisa dibilang agak cukup lumayan lama jika kita kepengen berhasil untuk pengangkatan IC, tidak bikin cacat di bagian CPU maupun tidak bikin cacat di bagian PCB-nya teman-teman. Jadi saran saya apabila kepengen berhasil pengangkatan IC, itu harus benar-benar teliti dan hati-hati untuk proses pengangkatan. Yang terutama itu pusatnya di awal saat kita congkel CPU. Seperti ini, jika kita sudah mendapatkan celah dan timahnya sudah agak mencair, pasti akan sedikit demi sedikit kita masukin sama ujung pisau, itu bisa masuk sedikit demi sedikit teman-teman. Jika sudah masuk itu jangan langsung diangkat. Jadi kita tunggu sebentar hingga benar-benar untuk semua timah yang ada di CPU maupun di mesin itu sudah melemah. Jika masih keras jangan diangkat. Jadi sedikit demi sedikit kita dorong menggunakan ujung pisau untuk memasukkan celah di antara di bagian bawah CPU maupun di bagian pada layar PCB-nya. Kita angkat pelan-pelan jika sudah ada pergerakan. Oke, sudah kita angkat untuk CPU-nya. Kita singkirkan dulu untuk CPU-nya atau kita jepit untuk proses membersihkan di bagian timahnya. Kita ratakan timah yang ada di bagian CPU menggunakan timah cair sambil kita ratakan menggunakan solder. Untuk soldernya kita menggunakan panas di angka 350. Jika sudah rata, selanjutnya kita bisa sambil membersihkan sisa lem dan juga meratakan timah, yaitu menggunakan ujung pisau
sambil menggunakan alat bantu blower dengan suhu sedang di angka sekitar 250-an. Oke, dengan hati-hati untuk membersihkan timah ataupun membersihkan lemnya. Jangan ditekan terlalu keras teman-teman, karena bisa menyebabkan di bagian titik pin itu rusak maupun di bagian CPU-nya itu bisa rusak. Selanjutnya kita ratakan kembali menggunakan good wick. Menggunakan good wick juga hati-hati, jangan ditekan terlalu keras teman-teman. Tujuannya agar semua pin masih utuh dan tidak tergores. Jika sudah selesai untuk meratakan timah, kita ratakan kembali ataupun memberi timah baru dengan cara seperti ini, yaitu menggunakan timah cair atau timah pasta sambil menggunakan pisau untuk meratakan timahnya. Untuk pisaunya jangan terlalu tajam ya teman-teman. Kalau ujungnya itu tajam atau sampingnya itu tajam, kita harus menetralkan ketajaman itu dengan cara kita bisa mengambil atau mengamplas ujung goresan dari pisau itu sendiri agar tidak merusak di bagian CPU-nya ataupun kaki pin CPU. Jika sudah rata, kita akan cetak ulang kembali di bagian CPU-nya. Setelah kita gunakan plat BGA sudah presisi, kita isi menggunakan timah cair dan kita blower untuk proses mencetak IC-nya. Oke, tunggu sebentar hingga dingin, jangan terlalu dipaksa untuk kita angkat. Untuk mempermudah pengangkatan IC dari cetakan, kita bisa memberikan flux secukupnya saja untuk memblower ulang. Oke, jika sudah selesai untuk pembloweran ulang menggunakan flux, kita dinginkan sebentar lalu kita angkat pelan-pelan IC-nya. Jika sudah selesai, kita bisa memberikan flux sedikit saja, lalu kita blower ulang lagi. Tujuannya untuk memaksimalkan mencetak IC-nya. Oke, jika sudah selesai, ini adalah hasilnya. Untuk cetakan IC sudah berhasil atau sudah selesai untuk mencetak IC-nya, tinggal kita proses untuk pemasangan CPU ke bagian mesinnya. Usahakan untuk di bagian mesin dibersihkan dulu sisa-sisa timah ataupun sisa lem dan kita ratakan untuk kaki pin yang ada di PCB. Jika sudah selesai semua, tinggal kita proses pemasangan. Untuk proses pemasangan, titik CPU-nya jangan sampai kebalik atau jangan sampai lupa ya teman-teman. Harus sesuai posisinya. Dan kita presisikan dulu untuk CPU ke bagian mesin untuk pemasangannya. Jika sudah presisi, kita blower dari ujung atas ke bawah itu lurus dulu agar tujuannya tidak gerak untuk IC-nya dan tetap presisi. Selanjutnya kita naikkan suhunya di angka 330 minimal, maksimal bisa menggunakan 350. Oke, untuk proses pemasangan kita harus benar-benar berusaha untuk mematangkan dulu di bagian timah yang ada di CPU maupun di bagian mesin agar bisa menyatu dari keseluruhan semua pinnya teman-teman. Pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru. Kita maksimalkan untuk proses pemasangan, tujuannya agar tidak dua kali kerja. Jadi kita usahakan untuk proses pemasangan satu kali kerja bisa berhasil teman-teman. Oke, setelah kita panasi menggunakan blower dengan suhu panas yang sudah kita setting sebelumnya, yaitu 330 maksimal 350. Usahakan untuk proses pemasangan keseluruhan CPU untuk proses pemasangan menggunakan blower dengan suhu yang sudah kita setting, itu panasnya bisa merata keseluruhan di IC ya teman-teman. Sambil kita coba untuk goyang sedikit demi sedikit untuk CPU-nya. Jika sudah ada pergerakan seperti ini, itu menandakan CPU atau timah yang ada di CPU dan juga di bagian mesin itu sudah bisa menyatu. Untuk memaksimalkan lagi, kita bisa goyang beberapa kali dan juga sambil kita tekan secara halus. Tujuannya agar semua pin bisa menempel. Oke, jika sudah selesai kita dinginkan dulu mesinnya. Untuk proses ACP di bagian CPU sudah sukses ya teman-teman. Tinggal kita coba untuk pengecekan apakah setelah kita selesai untuk ACP atau reballing CPU,
apakah handphone langsung bisa nyala atau tidak. Sedangkan untuk di bagian baterai itu beliau sudah pernah diganti, sedangkan yang ini yang disimpan beliau di dalam plastik itu adalah yang ori bawaannya. Jadi nanti kita coba untuk proses menggunakan baterai bawaannya saja, karena menggunakan baterai yang KW itu agak sedikit pendek teman-teman. Kita cek menggunakan USB dokter. Perhatikan untuk pergerakan ampernya. Kalau menggunakan baterai KW itu sama sekali tidak ada pergerakan ampernya teman-teman. Entah itu mungkin baterai kosong atau mungkin baterainya sudah tidak layak pakai. Karena beberapa kali saya coba untuk koneksikan menggunakan charger, ampernya berubah-ubah teman-teman. Kadang tidak respon, kadang mentok di 0,17, kadang berubah lagi 0,23. Perhatikan, ada pergerakan ampere di 0,41. Berubah lagi, naik turun, jadi kembali 0 lagi atau tidak ada respon. Kita coba menggunakan baterai dari bawaannya atau originalnya teman-teman. Oke, perhatikan untuk pergerakan ampernya. Sudah naik dengan normal menggunakan baterai ori bawaannya, bisa mencapai titik ampere di angka 1,5 ampere. Tapi untuk infonya tidak tampil gambar teman-teman. Oke, masih ada kerusakan lain. Saya curiga ada di bagian soket konektor yang ada di motherboard. Oke, untuk sedangkan di bagian baterai kita gunakan kembali yaitu dari ori bawaannya, karena daripada menggunakan yang KW itu diganjal di bagian bawah karena agak sedikit pendek. Sedangkan untuk di bagian isi power itu sengaja saya lepas untuk saya koreksi kembali. Oke, untuk di bagian ini yaitu setelah kita selesai ACP sudah ada pergerakan ampernya, namun untuk gambar LCD-nya tidak mau tampil teman-teman, alias no display. Langkah selanjutnya kita lindungi dulu menggunakan thermal pasta atau thermal pendingin CPU. Tujuannya untuk melindungi CPU dari panas yang saat kita mengerjakan di bagian soket konektor motherboardnya. Oke, kita fokus untuk mengerjakan di bagian ini yaitu soket motherboardnya. Kita setting blowernya dulu menggunakan panas di angka 300 maksimal 350. Kita gunakan flux secukupnya saja. Jika sudah ada pergerakan di bagian soketnya, sedikit demi sedikit kita angkat pelan-pelan untuk di bagian soketnya. Jika sudah selesai untuk pengangkatan soket, ini tujuannya untuk penggantian soket ya teman-teman, karena untuk soketnya saya cek ternyata bekas dari penggantian juga, karena masih ada sisa timah cairnya di bagian dalam soket. Setelah kita angkat soketnya, kita rapikan kembali di bagian pin kaki soketnya yang ada di PCB. Tujuannya untuk memberikan timah baru di semua pin kaki yang ada di PCB teman-teman. Usahakan memberikan timah yang ada di bagian pin PCB. Itu berikanlah timah dengan posisi timbul ya teman-teman. Yaitu memberikan timah, usahakan dibikin timbul. Tujuannya untuk proses pemasangan agar lebih mudah dan semua pin itu akan terkoneksi antara PCB dan juga soket konektor yang baru. Untuk pemasangan atau penggantian soket yang baru, kalian bisa cek link di deskripsi yang sering saya trik atau teknik yang sering saya pakai, yaitu apabila kita menggunakan soket yang baru, otomatis pin soket yang baru itu masih ada warna kuning. Jadi saya memberikan tutorial ini sekalian, yaitu bagaimana cara memberikan timah ke bagian soket yang baru, yaitu menggunakan mesin kanibal yang tidak terpakai, yang bentuk jumlah plin yaitu kaki konektornya sama ya teman-teman. Lalu kita coba untuk proses pemasangan di bagian mesin kanibalan seperti ini. Agar untuk melindungi di bagian soket yang tidak meleleh, kita bisa menggunakan metode yaitu kita blower dari bawah dulu. Tujuannya hanya untuk memberikan timah baru ke bagian soket ya teman-teman. Karena jika kita tidak memberikan timah yang baru atau memberikan timah di bagian soketnya,
itu akan sulit untuk proses pemasangan. Karena untuk kaki pin soket apabila tidak ada timah itu sulit untuk proses pemasangan. Kadang mungkin dilihat itu sudah terkoneksi atau sudah terpasang, tapi tidak bisa sepenuhnya nempel teman-teman, atau tidak sepenuhnya bisa terkoneksi. Oke, selanjutnya jika sudah kita memberikan timah ke bagian soket yang baru, kita presisikan dulu ke posisinya ya teman-teman. Usahakan sepresisi mungkin. Letakkan di posisi semua pin itu bisa terpasang presisi dan lurus. Oke, setelah presisi kita bisa memberikan seperti fluk, tujuannya agar tidak mudah gerak saja di bagian pemasangan soketnya teman-teman. Oke, kita berikan fluk secukupnya saja seperti ini, kiri dan kanan ataupun juga di bagian tengah itu boleh ya teman-teman, tergantung kebiasaan masing-masing. Jika sudah selesai presisi dan juga memberikan fluk agar tidak mudah gerak, kita setting dulu untuk panas pada blower, yaitu panas di angka 300 maksimal, jangan sampai kepanasan teman-teman. Biasanya saya maksimal itu 300, mentok itu kalau pemasangan itu agak sulit atau masih keras untuk timahnya, saya naikkan sedikit, kurang lebih sekitar 310 sampai 320. Setelah terpasang presisi, kita tekan secara halus menggunakan ujung pijat seperti ini. Tujuannya semua pin kaki konektor itu bisa nempel ke bagian mesin. Jika sudah selesai, kita dinginkan dulu mesinnya, lalu kita coba untuk koreksi di semua titik pin kaki konektornya. Apakah ada yang renggang, atau ada yang miring, ataupun bahkan tidak ada yang menempel. Jadi usahakan setelah pemasangan kita cek ulang teman-teman. Kita cek ulang agar terlihat jelas, kalian bisa menggunakan alat Microsoft. Itu bagi yang sudah punya, karena sangat bermanfaat sekali untuk melihat kondisi komponen yang sangat kecil ya teman-teman. Oke, setelah kita selesai untuk proses penggantian soket konektor motherboard atau yang ada di mesin, kita lanjut untuk pengecekan ulang. Sekalian saya coba untuk pemasangan kamera. Barangkali kalau handphone sudah bisa menyala, sekalian langsung kita cek fungsi dari kamera dan lain-lain teman-teman. Oke, jika sudah terpasang semua, untuk di bagian kameranya kita pasang fleksibel baterainya. Ini menggunakan dari ori bawaannya. Saya coba koneksikan menggunakan charger. Alhamdulillah sudah keluar logo tanda petir. Jadi menggunakan baterai ori dari bawaannya, tidak menggunakan baterai yang KW teman-teman. Karena sudah disiapkan sama beliau, sudah pernah diganti baterai yang baru dan juga sudah pernah diganti sama fleksibel boardnya, ternyata masih gelap ataupun masih mati total, tidak bisa menyala dan tidak bisa dicas. Setelah saya rebooling, handphone sudah ada respon untuk pergerakan ampernya, namun LCD-nya gelap atau tidak tampil. Setelah saya ganti soket konektor yang ada di motherboard, alhamdulillah LCD-nya sudah tampil. Dan sekarang kita lanjut untuk proses pengecekan lebih detail. Oke, untuk di bagian sinyal WiFi, Bluetooth bisa aktif dengan normal teman-teman. Tidak ada logo seperti mode pesawat ataupun sinyal bulat. Jadi sinyal otomatis bisa berfungsi. Untuk WiFi, Bluetooth bisa berfungsi. Untuk kedua kamera bisa berfungsi karena masih ada stiker kuningnya. Tidak saya lepas, tujuannya agar tidak bikin kotor di bagian lensanya. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.